Radionya masing-masing, kita berjumpa kembali di Kopi Hangat ini setiap hari Senin ya. Ya. Dan pemirsa yang yang udah nyimak di Facebooknya Coach kita ya, Ahmad Denny ini join bersama akun RKSB Maja FM ya. Mantap. Nanti selamat menyimak. Hangat malam ini adalah public speaker. Iya. Ngobrol santai tentang public speaker. Biar keren dikit namanya public speaker. Biar keren dikit ya public speaker. Itu kalau dibahasakan kita itu apa, Bos? Ya, public itu umum, speaker itu pembicara. Jadi pembicara di depan umum. Berbicara di depan umum. Siapa saja bisa. Setiap orang pasti bisa ya? Bisa, tapi harus belajar juga sih. Harus dilatih dulu. Ada caranya ya, ada tekniknya. Ada tekniknya. Kita akan menyimak penjelasan atau pembahasan beliau tentang public speaker ini. Acara ini seperti biasa didukung oleh Kopi Dukun, Dapur Amanah, Putari Bento, dan Payung Kencana. Seperti biasa ya. Alhamdulillah di hari Minggu malam Senin ini tanggal 19 Juli 2020 ini kita ada dalam keadaan sehat ya, Coach ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk yang boleh silahkan siapa? Public speaker itu Public speaker. artinya tadi ya, public itu umum, speaker itu pembicara. Jadi siapapun bisa jadi public speaker. Iya. Kalau materi ini namanya public speaking. Bagaimana kita berbicara di depan siapapun, pimpinan, karyawan, manajer, dosen, guru, termasuk saya narasumber. Nah, ini saya hanya sharing pengalaman saja nih, karena saya sudah sering jadi pembicara dengan berbagai macam audiens dan berbagai macam karakter. Ya, ternyata memang untuk menjadi public speaker, pertama kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Tidak bisa harus tahu dulu audiensnya siapa, harus tahu dulu materinya siapa. Tapi yang harus kita ingat bahwa supaya kita nggak grogi, lakukan segala sesuatu yang kita lakukan seperti kita melakukan hobi. Jadi enjoy kalau melakukan hobi. Walaupun namanya public speaker, kita jadikan itu hobi. Jadi kita nggak panik, nggak khawatir. Kemudian kita ngobrol di depan umum itu harus menjiwai. Ya, harus menjiwai. Oh, ini memang sehingga emosional kita juga bisa terjaga. Dan niatkan kalau kita menjadi public speaker itu dalam rangka memberi manfaat atau nilai tambah, ya, sehingga kalau kita niatnya positif, insya Allah hasilnya positif. Kemudian yang perlu kita ingat juga, sebagai public speaker itu harus sering-sering bersosialisasi dengan banyak kalangan, sehingga mudah-mudahan pada saat kita bicara di depan umum tidak grogi. Banyak ide-ide yang tiba-tiba muncul. Jadi kalau kita jarang bersosialisasi, kadang-kadang juga persiapan yang macam-macam juga kadang-kadang suka blank. Tapi kalau kita sering bersosialisasi dengan berbagai macam level, mudah-mudahan ada jalan merespon semua pertanyaan. Itu aja awalnya. Wawasan juga luas kan namanya. Mau nggak mau, tidak harus ya, mau nggak mau harus ditingkatkan wawasannya. Kalau harus mah kata orang soleh, sholat katanya. Sebaiknya ya. Dan untuk langkah-langkahnya mungkin ada lagi ya, Bos? Banyak lah. Tapi saya ingat saya pernah baca buku dari pakar marketing Renal Kasari yang Record Your Change DNA. Jadi ada 4 item yang kita harus kendalikan. Pertama, kita harus berpikir you are what you have. You are what you have. Anda adalah apa yang Anda miliki. Jadi jiwa, pikiran, body language. Jadi jangan paksakan kita menjadi public speaker seperti orang lain. Kita biar enjoy ya, kita lakukan apa yang kita gaya kita gitu. Wah, saya pengen seperti itu, agak tersiksa nanti. Jadi jangan pecah, nikmatin aja. Jadi seperti kita ngobrol dengan teman-teman, tapi tetap kita harus tahu audiens. Kemudian ada you are what you wear. Dress code-nya, hairstyle-nya juga kita harus menempatkan nih audiensnya siapa nih, saya pakainya harus bagaimana. Jangan sampai kita public speaker di masyarakat luas yang mungkin masyarakat menengah ke atas pakainya seperti apa, masyarakat menengah ke bawah seperti apa.
Jangan sampai pas kita ngobrol depan mereka kita pakai pakaian pesta. Jadi kita harus menunjukkan first performance first. First thing first. Jadi pertama-tama performance kita yang harus kita tunjukkan. Kalau kita enak dilihat, sesuai dengan situasi kondisi, orang dia jadi nyaman. Buat sedemikian rupa supaya nyaman. Kemudian you are what you think. Anda apa yang Anda pikirkan. Sebagai public speaker, jangan khawatir, jangan panik dulu, takutnya nanti ada pertanyaan ini, aduh bahaya nih, aduh pesertanya orang-orang pimpinan tertinggi, aduh pesertanya mungkin ada teman saya yang mungkin pernah ada masalah sama saya. Jangan berpikir negatif, jadi you are what you, pikirnya positif aja. Saya bisa menghandle acara ini, saya bisa menguasai peserta. Jangan berpikir pada saat kita jadi public speaker semua peserta audiens itu akan menyukai gaya kita. Sehingga nanti awal-awal itu kalau udah negatif thinking, kalau kita positif thinking jadinya positif. Kalau negatif thinking akhirnya kita pecah. Dan terakhir kata Rena Kasali itu you are what you say. Jadi word, intonasi itu juga harus dijaga pada saat berbicara dengan dia. Itu yang saya ingat, oh iya ya, you are what you have, you are what you wear, you are what you think, you are what you say. Semuanya image-nya harus positif dilihat. Biasa ya, itu kalau kita mengutip dari Rena Kasali. Dan kadang-kadang banyak sekali, kemarin saya juga jadi narasumber tentang public speaking, banyak pertanyaan, Pak bagaimana nih Pak, kadang-kadang audiens sudah saya kasih keterangan penjelasan tapi tetap aja kayaknya nggak terima. Nah ini kuncinya pada saat kita jadi narasumber dimanapun, kuncinya jangan pernah menyalahkan audiens, jangan pernah menyalahkan orang yang mendengar kita, tapi bagaimana kita mengkondisikan agar mereka nyaman. Jadi agar mereka nyaman, kita harus menyamankan diri kita juga, bagaimana nyaman orang lain. Jadi orang yang tadinya nyaman juga kalau lihat kitanya nggak nyaman yang bicara di depan audiens, jadi kebawa nggak nyaman. First impression, pertama kali tampil jangan kelihatan panik. Bagaimana strateginya untuk menghilangkan grogi nanti saya sampaikan. Menghilangkan grogi biasanya memang awal-awal kalau kita belum, jarang sekali jadi narasumber atau public speaker, itu keringat dingin, grogi. Jadi caranya banyak hal, misalnya caranya supaya kita nggak grogi awal, tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan, tenang. Dimanapun public speaker pasti awal detik-detik awal, menit-menit awal, karena pesertanya beda-beda, ada setitik blind spotnya, ada lupa sebenarnya. Tapi kalau kita biasa mengendalikan itu, insya Allah nggak akan lancar. Itu kan kita bicara ini tadi pernah dibilang yang berbicara di depan umum itu ya kan bisa siapa saja. Iya. Walaupun tidak setiap orang ya mampu. Nah ini cara untuk melatihnya, persiapannya gitu. Oke. Persiapannya pertama, kalau memang mau jadi public speaker, awalnya pengalaman saya bagi udah pengalaman saja ya. Saya nggak tiba-tiba lancar, sama awalnya grogi. Awalnya teman-teman yang mau jadi public speaker sering-seringlah mendengar orang bicara di depan umum. Iya, itu ada ilmu-ilmu. Sering-seringlah jadi peserta. Jangan langsung tiba-tiba mau jadi public speaker. Nanti ketemu nih, wah pola si A, polanya begini, si B polanya begini, si C polanya begini. Karena dulu memang saya sebelum jadi pembicara, dari saya SMA, saya dipaksa sama orang tua untuk sering ikut workshop training, walaupun tidak sesuai dengan background pendidikan saya, sehingga saya tahu ada polanya. Jadi persiapan itu ada persiapan mental, ada persiapan fisik, dan material. Yang paling penting mental. Kalau mental kita udah khawatir, kita nggak rileks, kita harus tahu persiapan mental, kita harus tahu ruangannya seperti apa. Kita harus datang duluan, makanya pada saat sebelum acara biasanya kan panitia nelfon nih, Pak Denny bisa nggak nanti minggu depan jadi pembicara ini, materinya ini, pesertanya ini, acaranya di gedung ini.
mau nggak mau saya H-2 atau hari H berapa jam sebelumnya saya harus standby di situ. Saya ngeliat lingkungannya, saya ngecek survei ya. Ngecek mic-nya, ngecek panitianya, ngecek sound-nya, ngecek ruangannya. Saya harus preventif, harus tiba-tiba kalau misalnya lampu mati, listrik mati, saya latihan suaranya harus sebesar apa, dan usahakan intonasi volume itu harus terdengar ke seluruh peserta audien yang datang. Itu yang mental, jadi harus relax, ya kan? Jadi kemudian fisik ya, harus fit lah. Fisik juga. Nah, kayak misalnya minggu depan saya ada acara di tempat ini, saya dari sekarang harus jaga fisik ya. Saya supaya saya sehat, tidur harus cukup, dan kalau bisa pada hari-harinya makan makanan gorengan yang berminyak ya, yang membuat saya batuk. Itu juga perlu. Jangan anggap sepele hal kecil, jangan anggap kecil hal sepele. Dan terakhir material itu bukan bahan bangunan nih, materinya. Materinya kita harus banyak membaca literatur, materi yang akan kita sampaikan. Untungnya zaman sekarang lebih gampang. Dari medsos banyak kan, dari Google, dari YouTube, mungkin nanya sama teman yang sudah pengalaman, ya kan. Kemudian kita juga harus mengcombine blended semuanya dengan PowerPoint. Nah, yang harus dihindari juga jangan sampai kita menjadi public speaker terlalu banyak materi. Ya, jadi yang poin-poinnya aja, makanya ada yang namanya PowerPoint. Jadi poin-poin yang punya power pada saat kita menyampaikan sesuatu sehingga audiens akan tertarik. Yes, oke. Ini ngobrol-ngobrol santai begini lama-lama dia nanti berarti Kobe juga bisa jadi seorang public speaker. Wah, kalau Pak Kang Kobe mah nggak usah diajarin, udah jadi penyiar. Cuma sering pengalaman aja. Sambil belajar juga. Iya, saya juga belajar dari Kang Kobe bagaimana memasang ini. Biar masangnya di leher. Kalau udah pengalaman di leher kan? Iya. Kalau saya tetap di kuping. Terus sudah peka terhadap speaker yang ada di studio. Alhamdulillah ya. Itu baru persiapan kok, persiapan. Persiapan belum masuk ke materi ya. Pembukaan. Kan ada persiapan, pembukaan, dan penutupan. Dan pembukaan. Nanti saya akan cerita apa-apa yang harus dihindari, jangan melakukan ini. Nah, supaya kita pembukaan itu tidak kelihatan grogi atau kaku, ya mau nggak mau yang tadi saya bilang, kita sejam sebelumnya, setengah jam sebelumnya sudah ada di ruangan. Bahkan kita tidak ada salahnya kita juga berkenalan dengan para audiens, walaupun mungkin audiens tidak kenal kita, narasumbernya atau pembicaranya. Ngobrol-ngobrol saja, biar kita menciptakan emosional, kedekatan emosional. Jadi emotionally connecting, emosional. Jadi pada saat nanti opening kita ngobrol aja. Jadi memang pertama pada saat opening tuh intonasi harus dijaga, jangan terlalu keras. Terus jangan terlalu buru-buru, kan? Kemudian jangan pernah mengutarakan. Saya pernah jadi peserta, ada narasumber bilang gini, aduh maaf ya, saya ini narasumber pengganti. Saya tiba-tiba tadi 1 jam yang lalu suruh ngeganti narasumber yang itu jangan. Pokoknya kita harus profesional. Walaupun sebenarnya jangan salahkan panitia, tapi kita harus menerima tantangan. Kalau minta maaf orang udah males, wah berarti dia nggak mau menguasai. Walaupun memang kenyataannya nggak mau menguasai, tapi jangan ngaku gitu. Itu strateginya. Kemudian to the point. Penting itu loh. Nah, kita kali ini akan membicarakan apa, materi apa, manfaatnya apa, to the point. Kemudian kalau bisa kita menjalin interaksi kepada audiens, langsung nanya, ya. Jadi ada pertanyaan yang provokatif misalnya. Provokatif kan tidak selalu negatif, tapi menggugah kehidupan. Jadi memecah kebekuan, icebreaker, mencairkan suasana. Nah, saya pernah ngajar mahasiswa, ya S1, S2, yang paling mengajar para pimpinan di birokrasi, dan yang paling senang saya itu tantangannya adalah mengajar para anggota dewan di beberapa daerah. Wah, luar biasa. Beliau dan di situ makin saya dapat pengalaman yang luar biasa. Mereka itu orang-orang yang luar biasa, sudah tahu tentang pemerintahan dan orang yang tugasnya mengawas, ya kan?
Jadi saya sebagai public speaker bukan mengajari mereka. Nah, kalimat yang biasa saya sampaikan pada saat awal-awal, pada saat saya jadi public speaker, kalimat sakti nih, ya mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum Bapak Ibu yang terhormat, apa kabar semuanya, mudah-mudahan baik-baik saja. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Deni ini, panggil saya Deni. Mohon izin saya di depan bukan mengajari Bapak Ibu yang terhormat. Saya di depan hanya berbagi pengalaman. Saya yakin pengalaman Bapak Ibu yang terhormat luar biasa, terutama di daerah masing-masing. Tapi saya yakin juga ada pengalaman saya yang mungkin tidak dialami Bapak Ibu. Sehingga nanti ada sesuatu yang kita berbagi. Jadi saya di sini tidak hanya berbagi, tapi saya juga belajar dari pengalaman Bapak Ibu. Nah, itu kan menciptakan emosi, keterkaitan emosi, engagement dengan peserta. Sehingga mereka merasa dihargai. Kan orang senang kan kalau sanjung-sanjung. Saya yakin pengalaman Bapak Ibu luar biasa. Di situ ya salah satu triknya, bagaimana supaya kita ada engagement emosional dengan peserta, membuat audiens penasaran pengalaman apa ya Pak Deni. Kan akhirnya mau nggak mau nunggu, mungkin walaupun pengalamannya nggak sewah yang saya sampaikan, tapi minimal mereka mau penasaran, pengen nunggu. Itu strateginya. Apa ya Pak Deni pengalaman? Ini coach, waktu pertama kali berbicara di depan audiens, ada pengalaman yang menarik nggak sebelum kita lanjut? Pertama kali ya? Pertama kali ya saya komat kamit berdoa, keringat dingin, kadang-kadang ada yang saya kadang-kadang mohon maaf ke toilet dulu, sakit perut, pokoknya grogi lah. Setelah itu full doa lah saya. Luar biasa. Ini boleh disapa dulu ya pemirsa yang sudah nyimak di apa namanya di streaming FB Coach ya, Ahmad Deni. Ada Bapak Ondi Siagian ini. Hai senior saya itu. Salam hormat Pak Senior. Salam hormat ya. Selamat malam Bapak Ondi Siagian. Alhamdulillah. Yo, komentar mantap, sukses terus menebar kebaikan. Terima kasih senior, mohon doanya. Ada juga Bapak Saifuddin. Wow, mantap Pak Bang Deni. Makan tabungan zaman Covid. Mantap makan tabungan zaman Covid ya. Canda. Disingkat jadi mantap. Pakai B tapi bukan pakai P. Mantap makan tabungan. Aduh, luar biasa ya. Ada juga ini Ibu Wulandari. Wah, itu senior saya juga nih. Mudah-mudahan Bunda Wulan selalu sehat. Salam buat Om di rumah juga selalu sehat. Amin. Saya panggilannya Bunda ke beliau. Bunda, saya banyak belajar juga dari beliau. Alhamdulillah sehat. Bunda Wulandari. Ya, Bunda. Berarti beliau-beliau ini yang lagi nyimak itu pembicara-pembicara itu. Oh iya, makanya saya nggak mau ngajarin, saya berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman aja. Kalau saya tanya sama senior pernah nggak jatuh ke got naik sepeda, palanya bocor? Nggak pernah. Coach Deni pernah ya? Pernah saya itu, padahal saya mau cerita pengalaman saya jatuh di got naik sepeda bocor. Luar biasa. Ini komennya menarik ini dari Bunda Wulandari. Mantap Mas ganteng, sukses terus ya. Iya, Bunda cantik, makasih. Sehat. Terima kasih Bunda cantik ya. Selalu mendengarkan beliau, alhamdulillah. Saya banyak belajar dari beliau. Iya. Luar biasa ya. Mantap. Ini untuk scene ke satu cukup lumayan ya. Ada yang menyimak juga ini, yang apa namanya yang likes juga ada 22 orang, 23 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendengarkan terus. Ada sesuatu yang saya akan share. Kopi putih dulu. Kopi hangat harus kopi ya. Hangat. Ini acara kopi hangat santai ya. Bisa sambil nafas dulu. Izin. Hangat dan putih. Oke, bismillah. Pokoknya kopi hangat jangan serius-serius banget. Iya. Bahasanya bahasa umum. Yang penting kopi hangat ini memberikan semangat, manfaat dan memberikan manfaat. Amin. Biasa coach ya, di scene pertama ini kita sebagai pembukaan sangat banyak ilmu yang coach berikan, itu persiapan dan pembukaan. Pembukaan belum semua ya. Kita akan lanjutkan setelah apa namanya lagu dulu ya. Tentang lagu biar coach bisa ngopi-ngopi dulu ya. Dulu sangat menarik dan kita akan lanjutkan perbincangan hangat ini ya, santai
di 107,8 RK Sriwijaya FM setelah lagu-lagunya akan diputar. Tetap stay di 107,8 RK Sriwijaya FM, The Real Community Radio in Bandung. Warna. Baik, kita kembali ke 107,8 RK Sriwijaya FM. Di apa lagi kalau bukan kopi hangat ya, bersama Coach Denny, Coach ganteng kebanggaan kita ya. Tadi udah ada yang komen soalnya Bunda Wulan tadi. Untung nggak bilang saya cantik ya. Iya. Kalau bilang cantik itu pelanggaran. Maaf ya Bunda ya. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol santainya ini Coach. Ya. Tentang apa namanya? Public speaker ya. Boleh langsung bertanya ya? Oh silakan, jangan susah-susah. Saya bisa jawab. Ya. Ini nih, ketika kita sedang apa namanya memberikan materi atau kita berbicara di depan audiens, Yeah. ya, kadang-kala tidak sesuai apa yang kita harapkan. Ada saja kejadian-kejadian yang apa namanya menjadi tantangan. Iya. Ketika ada audien yang selalu ingin bertanya dan kebanyakan apa pertanyaannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, gitu, Iya. seolah menyerang gitu ya. Iya betul. Itu apa sih cara menyikapinya seperti apa gitu? Oh iya. Wah benar, alhamdulillah. Ini sering saya alami, terutama sering sekali saya ketemu audiens saya, anggota dewan yang terhormat di beberapa daerah. Kemudian saya di Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, ditugaskan ke keliling daerah dan jadi narasumber di situ. Dan pertama yang harus kita lakukan adalah mendengarkan dengan seksama, jangan lupa sambil berdoa. Jangan grogi, apalagi mohon maaf peserta audiensnya tuh dari wilayah timur kan, kadang-kadang intonasinya keras tapi hatinya baik. Intonasi keras tapi hatinya baik. Mendengarkan, dan kadang-kadang saya juga pernah membaca mereka sebenarnya bukan bertanya tapi ngetes kita sebagai narasumber. Kita menguasai materinya apa tidak. Kita bisa, mungkin beliau sudah tahu jawabannya, cuman mereka ada kadang-kadang ngetes zaman dulu ya. Ingin mengukur Kemampuan. Tapi langkah pertama itu, karena saya selalu positive thinking, saya dengarkan. Saya ingat dari beberapa motivator yang kadang-kadang saya jadi peserta, kenapa kuping kita ada dua, artinya kita harus lebih banyak mendengar. Apalagi pada saat audiens bertanya. Kemudian kedua, eye contact kita, mata kita harus fokus kepada yang bertanya. Itu menciptakan emosional, connecting. Jadi dia merasa menghargai. Ketiga, kita mendekati beliau yang bertanya. Baik Pak, dan mainkan body language kita. Ya. Bahasa tubuh kita. Makanya bahasa tubuh menentukan. Jangan sampai tangan kita dimasukin ke kantong celana. Jangan sampai kita sering-sering ngeremas tangan, ketahuan grogi. Jangan sampai kita tangannya begini nih. Apa nih? Apa sih? Namanya dilipat di depan. Lipat tangan. Lipat tangan depan. Kayak nantangin jangan sampai kita telat pinggang. Nah itu mereka kadang-kadang bisa tersinggung dan akan nyecer kita terus. Tapi ingat, audiens adalah raja pada saat kita jadi public speaker. Kita harus mendengarkan. Cara meresponnya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, dan kadang-kadang sering juga pertanyaan itu unpredictable, yang tidak saya sangka-sangka pertanyaan keluar. Padahal saya sudah mempersiapkan beberapa lama sebelumnya materinya ini. Saya kira-kira pertanyaan ini ternyata meleset. Ya, jadi melenceng. Ya, karena saya kalimat awal pembuka tadi saya bilang saya bukan mengajari mereka, beliau, saya hanya berbagi pengalaman. Tidak harus semua pertanyaan beliau bisa kita jawab saat itu juga. Daripada salah, kita harus menempatkan diri sebagai fasilitator. Ya, kita bisa, mungkin ada pengalaman dari anggota dewan yang terhormat yang lain dengan masalah yang sama. Nah, itu memancing kita kedekatan emosional, interaksi. Sehingga, oh ya Pak, saya ada yang mau bantu. Oh ya Pak, saya ada pengalaman yang sama. Nah, jawabannya nih. Terus dengarkan lagi, ada lagi Bapak Ibu. Ya, padahal saat itu mungkin jawabannya saya masih belum fix. Nah, disitulah kemampuan kita untuk menyimpulkan masukan-masukan dari pengalaman dari peserta yang lain. Sehingga tetap kita harus menyimpulkan seakan-akan itu
masukan dari kita semuanya. Dan ya mudah-mudahan bermanfaat Pak, terima kasih. Kalau misalnya pahit-pahitnya nih belum terjawab juga, masih belum puas, kita harus mengakui, oh terima kasih Pak, mungkin saya keep dulu, nanti mungkin saya akan bisa menyampaikan jawabannya setelah kita lebih panjang lagi karena waktunya terbatas gitu. Jadi hargai mereka, jangan sampai mereka kecewa. Itu mainkan body language, mainkan intonasi, mainkan volume. Body language itu strateginya. Strateginya ya, cara mensikapinya yang terbaik. Ya, tidak terlepas dari menghargai, karena beliau-beliau itu adalah wakil-wakil masyarakat. Iya. Dan ada trik lagi nih, saya ingat. Walaupun kita mungkin sudah tahu pertanyaan beliau-beliau, jawaban beliau-beliau yang ditanyakan, kita sampaikan seakan-akan memang pertanyaan luar biasa, sulit banget. Pertanyaannya luar biasa ini Bapak, tapi saya tetap harus merespon. Iya. Mereka seakan-akan kita belum persiapan. Kita sampaikan, delivernya itu harus hati-hati. Jadi ada 4 langkah Kak Kobe nih, bagaimana cara menyampaikan presentasi. Pertama ada beberapa, ada yang kita full reading from complex text namanya, kita baca semua. Itu biasanya kalau public speaker itu adalah pimpinan-pimpinan pemerintahan yang mungkin dititipkan teksnya dari pimpinan yang lebih tinggi. Misalnya acara 17 Agustus, ya kan? Masing-masing kementeri menyampaikan, tidak langsung, tapi melalui mungkin eselon 1, eselon 2-nya yang memimpin apel pagi, upacara 17-an di masing-masing komponennya, masing-masing direktorat bagiannya. Kemudian kita juga cara menyampaikan kasih sedikit catatan, ya, catatan sedikit yang mungkin nanti bisa kita kembangkan. Ya kan? Kayak sekarang nih, saya pasti ada catatan sedikit nih, nanti akan saya sampaikan apa. Nggak mungkin blank, itu semuanya harus ada persiapan. Kemudian ada apa yang kita ingat, ya, kita ingat, kita sampaikan, atau ya menggunakan video-video. Makanya sebagai public speaker juga, apalagi zaman sekarang ya, zaman era VUCA word, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguous. Jadi zaman yang berubah cepat dan ada ketidakpastian dan ada yang kompleks masalahnya, kemudian yang kadang-kadang ambigu. Satu situasi pengertiannya beberapa. Sampai sekarang kan kita bingung mana yang real, mana yang hoax. Nah, kita harus terus mengikuti nih sebagai public speaker, harus mengikuti perkembangan informasi dari TV, radio nih, terutama radio ya. Sekarang lagi senang-senang dengerin radio di mobil kan, radio ataupun mungkin di medsos-medsos yang lain. Kita harus bijak mana yang kita ambil positifnya, yang negatifnya jangan. Tidak semua informasi itu akurat ya. Betul. Sebelum Kobe melanjutkan pertanyaan berikutnya, juga ingin menyapa pemirsa juga ya di streaming watch di Facebooknya Ahmad Denny. Oh iya. Ada Prita Oktami ini. Oh iya. Adik saya tuh. Oh, adik. Teman rumah saya waktu. Terima kasih Mbak Prita. Mbak Prita Oktami ya. Walaupun besok mau kerja masih mendengarkan. Menyimak ya. Karena beliau udah yakin, udah tahu bahwa Pak Terry Coach ini sangat spesial. Kan, karena kasihan aja saya nggak didengerin. Jangan puji-puji saya, ntar saya jatuh gitu. Aduh. Karena laki-laki tidak senang dipuji ya. Betul. Kelemahannya bukan di telinga. Iya, kelemahannya di mata. Harus dikasih sesuatu pandangan yang menyejukkan. Okay. Baru itu bisa terpedaya. Ampun. Ada siapa lagi di situ? Ada ini Bapak Maman Tarsiman. Pak Maman, salam hormat. Selamat malam Pak Maman. Selamat malam. Beliau komentar nih Coach. Mantap Bang Denny katanya. Biasa. Padahal senior saya, dia manggil bang. Itulah orang kalau sudah sudah dekat ya, alhamdulillah udah dekat. Semakin ke atas semakin menunduk ya Bang Fadli. Jadi terjalin komunikasi yang luar biasa. Itu yang komen-komen itu guru saya juga. Karena saya punya prinsip semua orang adalah guru saya, semua tempat adalah sekolah. Itu juga saya. Oke. Iya.
Luar biasa. Ini ada juga Wanandang ini. Wah, Wanandang. Ini mamang saya nih, Mamang juga. Mamang. Iya, Wanandang ya. Ujung bungi Wanandang. Kalau saya ketemu Wanandang cium tangan. Senior. Orang Jawa Barat ya. Orang Bandung. Orang Tasik. Ada Tasik Wanandang. Tasik Bogor. Iya. Ujung bungi Tasik Malaya. Ya, Wanandang, ya Wanandang ya. Mantap Mas Denny. Iya. Mas Denny panggilnya Mas Denny ya. Saya ada turunan Jawanya juga. Mas Faisal. Terus juga ada yang ngasih segelas kopi ini ya. Sumungkar Ganda Subrata. Kopinya digambar doang. Kalau ini ya. Kopi nah. Luar biasa ya, ngasih stiker jempol ini. Kalau ini teman-teman mau luar biasa, pertama. biasakan hidup di luar. Wow. Ya, jadi luar biasa ya kalau di luar. Jadi saya harus klarifikasi. Nanti Kenapa bapak-bapak hidup di luar ini? pengennya di luar rumah terus. Di luar rumah di mana? Jadi kalau mau hidup mau luar biasa, biasakan hidup di luar kebiasaan. Jadi ada ilmu tambahan. Yang positif tapi ya. Jadi ada yang ada masukan itu. Biasanya saya nggak ke pasar induk, saya ke pasar induk. Jadi luar biasa ada pengalaman. Luar biasa. Wah, biasa di luar. Biasa di luar. Jadi biar luar biasa itu harus biasa di luar. Ya di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Bukan di luar rumah. Nggak monoton. Nggak rutinitas Betul. itu terus nggak ya. Ibu saya banyak lah. Iya. Termasuk tukang beca sama tukang gojek semuanya menurut saya dari kehidupan. Nah saya ingat tuh waktu saya dulu kuliah, saya jurusan ekonomi. Pas di kelas saya bergabung sama kelas ekonomi saya. Tapi pas di luar kelas saya berbaur sama jurusan yang lain. Nah itu saya merasakan luar biasa. Jadi. Luar biasa ya. Terus ada juga ini ada siapa ya? Sri Ekanto ini. Wah itu senior saya juga Senior di juga, Jogja. Mas Sri terima kasih sudah mendengarkan. Selamat Semoga malam masih selalu Yogyakarta. sehat. Mas Sri. Pak Sri Ekanto ya. Ini takut ketukar karena ibu-ibu juga ada yang namanya Sri ya. Iya Sri. Juga Pak Sri Kanto. Mantap bang katanya. Oh betulan nyimak yang tadi ya, yang scene pertama ini yang tadi mantap tadi. Apa kepanjangan mantap tadi? Makan tabungan. Makan tabungan. Luar biasa ini. Mantap makan tabungan bang. Pengen belajar sama Bang Denny katanya. Ya ini lagi. Siapa itu? Yang tadi. Baik kak, saya Pak kata, Sri Ekanto. suka low profile pak, Low saya kata profile. padahal lebih baik daripada saya. Luar biasa. Itu saya bilang tadi ya. Kalau orang-orang yang sudah luar biasa itu seperti itu. Yang berikutnya coach. Iya. Nih, aduh. Nih. Tadi kan sudah bicara tentang cara menghandle atau menyikapi audiens yang bertanya kritis ya. Iya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan ya. Mm-mm. Nah sekarang kebalikannya ini dari ketika kita sedang berbicara di depan audiens ini di bagian mana atau saat kapan sih saat-saat yang paling disukai atau yang disenangi gitu. Apakah itu persiapan, pembukaan atau di closing gitu, penutupan? Yang paling disenangi, semuanya saya Yang senangi, paling disenangi. semuanya saya Semuanya senangi. senang, ya? Pada saat persiapan saya senangi, pada saat pembukaan saya senangi, pada saat penyampaian sampai closing saya senangi. Tapi yang paling adalah pada saat setelah acara selesai, audiens minta foto sama saya. Bukan ngasih honor, bukan honor ya, minta foto. Jadi artis dadakan ya? Iya. Atau sebelumnya udah jadi artis gitu. Saya bilang, ibu bapak ayo foto bareng. Wow, beramai tuh penuh kan. Banyak lah, minimal 20-30 pesertanya kalau Iya. di kantor kan. Bu mana? Terus saya bilang, bagus yang bagus ya, biar saya taruh dompet. Nanti pas udah foto bareng saya cetak ukuran 4x6. Itu baik senangnya. Tapi kalau pada saat persiapan, saya senangnya apa? Saya senangnya pada saat persiapan, saya senangnya saya belajar kadang-kadang hal yang baru atau saya mengulang apa yang pernah saya pelajari sehingga makin nempel ke saya. Jadi mau nggak mau kan saya belajar. Dulu pertama kali saya ngajar anggota dewan itu tahun 2012. Padahal ini siap jadi dari narasumber anggota dewan siap. Saya siap aja. Nah teman-teman yang belum pernah jadi public speaker harus berani mengatakan siap. Dari situ persiapan kita harus puasa itu seminggu biasanya. Persiapan saya belajar materi baru, saya tahu bagaimana karakter audiens, kira-kira saya menyampaikan apa, alurnya seperti apa, slide-nya seperti apa, itu persiapan saya. Kadang-kadang saya ganti-ganti nih, slide ini saya naikin ke sini, slide ini enak gak? Terus saya ingat juga waktunya
2 jam atau 1 jam, paling cepat 1 jam. Paling lama bisa seharian saya. Slide-nya saya pindah-pindah. Oh ini kurang enak nih alurnya. Kemudian saya cek juga PowerPoint-nya, saya cek juga misalnya kalau ada hyperlink. Kemudian kira-kira cocoknya video ini. Nah, itu pada saat persiapan. Itu yang saya senangi adalah saya kadang-kadang mengulang hal yang pernah saya tahu sehingga lebih mendalami atau mencoba membaca literatur baru. Harus berani. Kedua pada saat opening saya opening saya bercanda dengan mereka, menciptakan suasana yang kekeluargaan. Yang tadi saya bilang connecting emotional with the audience, bagaimana menghubungkan emosi kita dengan audiens. Ya kita harus standby dulu, bertanya siapa bapak ibu dari mana, daerah mana, nanya tentang umum saja. Sehingga nanti pas pembukaan agak cair, tidak kaku kan, kita tidak tegang seperti kayak berteman, ngobrol dengan teman. Sampai. Iya, pada saat penyampaian juga saya senang juga karena kadang-kadang pesertanya 100. Saya ngecek mic-nya dulu, dan tips yang saya kadang-kadang perlu diperhatikan oleh public speaker, jangan pernah sebanyak apapun audiens, jangan pernah kita membelakangi beliau-beliau peserta. Mau pesertanya anak kuliahan, para pimpinan, staf, atau anggota dewan, itu jangan pernah kita membelakang. Lebih baik kita sebagai public speaker bawa mic, maju, ngasih mic ke beliau yang bertanya dan mundur. Dan kadang-kadang kita juga jangan mentang-mentang public speaker harus panitia yang nganterin mic-nya kepada audiens. Bisa jadi kan mungkin panitia sibuk, ya kita aja. Jangan sampai mic mana panitia, jangan, kita aja Pak pakai mic saya aja dulu, tapi pakai tangan kanan ya, pakai mic saya dulu, body language dulu. Di situ menghargai. Mungkin yang tadinya mungkin beliau ada niat pertanyaan yang sulit, karena emosinya sudah ada interaksi yang baik dengan kita, akhirnya beliau senang diperlakukan seperti itu. Dan pada saat penutupan saya selalu menyampaikan quote-quote kesimpulan supaya mereka mengingat. Itu yang saya senang. Juga ya. Dikeren-kerenin aja lah, kasihan saya lah. Dikeren-keren saja. Jadi apa tadi mendengar menyampaikan materi atau berbicara di depan anggota dewan itu tahun 2012. Pertama kali tuh. Pertama kali ya. Dan saya nggak sangka-sangka. Saya lagi yang tadi saya bilang, kita harus bergaul dengan berbagai macam orang, dan itu saya dimintanya sama teman saya itu jam 12 malam. Pada saat saya tuh ngopi di kafe, ngobrol sama penyelenggara, niatnya hanya ngobrol berteman. Tiba-tiba malam itu juga salah satu anggota dewan nelpon beliau, katanya saya sudah ada di Jakarta nih, besok saya mau materi ini atau kapan, saya ada di situ. Kang bisa bantu kami? Bisa, pokoknya jawab siap, karena kita bukan mencari uang tapi ambil peluang. Ya, peluang. Insentif itu tidak selalu uang tapi peluang. Jadi teman-teman semua sekarang apalagi masa Covid, please jangan orientasi uang tapi ambil peluang. Diberi kesempatan, diberi kepercayaan sama siapapun, ambil. Nanti berjalan seiring dengan berjalannya waktu, pembelajaran kita banyak. Kita bisa bertanya dengan rekan kerja, bisa bertanya dengan senior, bisa bertanya dengan panitia atau pimpinan kita. Di dalam peluang itu pasti ada uang. Kalau di dalam uang enggak juga. Ya. Di dalam peluang pasti ada sesuatu yang bermanfaat kita. Uangnya belakangan, nantinya akan dapat. Dan sesuatu itu bisa jadi tidak bisa terperoleh uang. Betul. Kebahagiaan orang kan bukan dari uang. Saya ketemu Bang Kopi juga bahagia. Kan udah lama ini, hampir 8 tahun ya. Ya. Ini berarti udah. Saya sebenarnya waktu kuliah semester 5 udah ngajar anak SMA yang dia bahasa Inggris di sekolah bapak saya tempat ngajar. Nah di situ saya juga dibilang public speaker. Jadi udah lama. Sebagai manusia biasa, kan normal aja ya, selalu ada grogi. Betul. Bisa jadi di opening santai atau sukses lah ya. Kadang-kadang tengah-tengah nih, ada grogi ketika menerima ada sesuatu yang kurang nyaman kan gitu. Itu untuk mengembalikannya, mencairkannya lagi. Seperti apa nih? Ada itu pengalamannya memang kalau kita tanpa persiapan
pasti kita akan lama blanknya. Tapi kalau kita dari awal persiapan diulang-ulang, latihan mungkin ini untuk yang pemula ya, latihan di depan kamera sendiri direkam, terus mungkin di depan cermin, ya latihan, terus minta pendapat dari keluarga, kekurangannya apa. Saya yakin nanti pada saat eventnya, pada saat acaranya tidak ada yang namanya blank terlalu lama. Jadi berarti jarang ya. Tapi juga blank terlalu lama. Tapi memang awalnya juga memang harus berdoa dulu ya. Percaya nggak percaya kadang-kadang kalau kita nggak permisi ya, kalau saya kalau nggak permisi sama ruangannya pakai bahasa umum aja, permisi saya mohon bantuannya sama siapa aja, permisi nggak sama manusianya, sama manusia. Takut-takut ruangannya ada yang penunggunya. Takutnya, Pak Denny apa nih, aliran apa? Kalau bahasa daerah, bahasa kita, bahasa Sunda itu istilahnya harus mipit amit. Nah, oh gitu ya? Apa artinya mipit amit? Mipit amit ya pamitan dulu. Iya. Pamitan dulu ke siapapun yang ada di situ, yang memiliki tempat gitu. Apalagi ke Tuhan kita ya. Iya, Bismillah, berdoa lah. Yang memiliki semuanya. Bismillah gitu. Itu amitnya itu apa? Pamitannya seperti itu. Berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Jadi kebanyakan melancar Pak ya. Ada peristiwa yang berkesan yang dari sekian banyak gitu, memberikan apa sih? Yang berkesan tuh saya pernah ini sahabat saya mudah-mudahan mendengarkan ya. Salah satu peserta saya jadi sahabat sekarang. Jadi setiap saya ada kegiatan dia ikut, bahkan kegiatan saya berbayar dia bayar. Ada namanya Pak Agus, terima kasih selalu bergabung dan selalu komunikasi dengan saya dari Bintan. Itu yang sangat berkesan. Dia salah satu pegawai di apa ya, kalau nggak salah di dinas PU di Kabupaten Bintan. Salut saya sering ngobrol. Salam hormat buat Pak Agus. Nah itu yang berkesan sampai sekarang. Mudah-mudahan sekarang lagi nyimak beliau ya. Ya nggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang enggak juga nggak apa-apa. Saya yang penting udah ngucapin terima kasih. Suatu saat juga pasti nyimak karena ini di streaming di Facebooknya Ahmad Sibuk ya, ini ya, luar biasa. Ada target karir, ya enggak kos kalau di dalam menyampaikan itu ada apa namanya ya target. Jadi hasil yang dicapainya apa sih dari itu? Saya kadang-kadang tidak mau kalau saya jadi public speaker setelah acara selesai tidak berkesan atau tidak ada sesuatu yang nyangkut gitu. Betul. Saya selalu menyampaikan dari awal, saya bilang ada istilahnya visi, misi, sesuai tupoksi masing-masing, tujuan, sasaran, sampai ke program kegiatan, sampai dari input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Nah itu saya jelaskan. Contoh, saya kan dari public speaker tuh memberikan input dari saya. Prosesnya adalah proses di kelas. Pada saat saya jadi public speaker dan audiens mendengarkan. Nah, mudah-mudahan di proses juga ada interaksi emosional yang bagus, ya, sehingga ada engagement kita pada saat proses. Outputnya adalah foto-foto. Itu output tuh, sertifikat. Nah, ini sekarang lagi banyak webinar rebutan sertifikat. Itu atau enggak yang gratis banyak pesertanya. Oke. Nah, itu output tuh. Tapi saya kepengen target saya minimal sampai outcome dan benefit. Sehingga otomatis impact-nya tercapai. Outcome-nya adalah saya selalu pesan teman-teman peserta yang terhormat di ruangan ini, saya berharap setelah saya menyampaikan materi hari ini, setelah pulang di tempat tugasnya masing-masing, teman-teman juga share ilmunya kepada teman-teman yang tidak hadir di sini. Sehingga ilmu yang kita diskusikan selama kita bertemu tidak hilang begitu saja. Itu outcome-nya. Makin menyebar. Iya. Walaupun penyampaiannya beda, tapi minimal ada yang tersampaikan. Jangan sampai selesai selesai ditaruh semua. Itu outcome-nya. Saya berharap akhirnya nanti ada benefitnya, manfaatnya. Dan saya sampaikan manfaat itu tidak bisa dilihat dari waktu sekarang atau beberapa waktu ke depan, tapi mungkin manfaatnya nanti beberapa waktu lama, agak lama, bisa tahun depan, bisa 2 tahun atau 5 tahun ke depan. Yang penting kita memberi saja. Jadi please budayakan, kita niatkan berbagi, give. Kalau saya berharap mengurangi take,
Kalau kita selalu give, kan Allah adil, Tuhan adil. Segala sesuatu pasti kalau kita memberi akan dapat pemberian, walaupun tidak dari orang yang kita beri. Jadi Tidak jangan harus balasannya tidak harus di orang Iya, yang kita niat beri. kan dari sebagai public speaker saya niat memberi nilai tambah, memberi manfaat ya, dan berharap manfaatnya nanti kelihatan. Mungkin manfaatnya itu target saya. Jadi target saya jangan hanya membaca slide beres. Jadi saya harus ada setelah kegiatan selesai, mudah-mudahan tetap ada silaturahmi dengan para peserta dan panitia. Itu target. Luar biasa, ya. Jadi biasanya yang memberikan target juga panitia ya. Targetnya biasanya panitia jamnya, Pak 2 jam ya Pak. Ya, oke. Pak ini targetnya ini. Dia ngomong dulu siapa pesertanya. Ini Pak dari kabit ini atau eselon 2 kadis ini atau kasih tahu dulu. Targetnya berarti walaupun mungkin materinya sama, saya harus pakai strategi pesertanya siapa dulu. Jadi makanya itu dari awal persiapan kita harus tahu benar-benar pesertanya siapa, apakah digabung pesertanya, apakah per level jabatan atau staf semua. Nah itu harus hati-hati. Makanya saya juga harus baca daftar isi, daftar hadir, latar belakangnya apa, saya tanya ke peserta sehingga mudah-mudahan pada saat saya menyampaikan materi public speaker tidak ada salah bicara. Begitu. Saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka dengan saya, walaupun niat baik. Kecewa ya. Pasti akan kecewa. Jadi jangan berharap semua audiens akan suka dengan cara kita, akan suka dengan materi kita. Kalau semua suka, Sehingga mudah-mudahan saya nggak pernah kecewa. Saya karena niatnya hanya menyampaikan hal yang positif, ya kan gitu. Nggak mungkin lah. berarti coach begini bahasanya. Kalau yang suka itu pasti pada mayoritas ya. Pada umumnya banyak yang suka. Mudah-mudahan saya nggak pernah evaluasi, karena yang evaluasi peserta sama panitia. Dari sekian perjalanan pengalaman coach memberikan materi atau berbicara di depan audiens, Iya. ya, ada akibatnya tuh, ya. Jadi orang tuh Feedbacknya. Ada feedbacknya. Bisa ketahuan lah walaupun nggak dievaluasi, tapi bisa ketahuan. Apa seperti ini nih dari komentar atau dari langsung mengontak ke nomor kontak mungkin Iya, dan iya. sebagainya. Itu biasanya itu. Biasanya feedbacknya atau yang terjadi setelahnya setelah mendengarkan Ada yang luar biasa saya alami. gimana tuh? Jadi gini, saya spesialnya ngajar perencanaan pembangunan daerah, ngajar pengelolaan keuangan daerah. Saya pernah ngajar pengelolaan keuangan daerah. Salah satu pesertanya, saya di Makassar waktu itu, saya Iya. di regional PPSDM Kemendagri Makassar. Pesertanya itu ternyata tidak hanya bagian keuangan, bukan hanya bendahara atau bagian akuntansi, ternyata ada kepala dinasnya. Kepala dinas salah satu daerah waktu itu kalau nggak salah saya pemohon, ya ada nama dinas keuangan. Beliau ternyata nge-save nomor saya. Nge-save nomor saya. Beberapa lama kemudian anak buah beliau yang kebetulan juga peserta mengontak saya, Pak Denny bisa nggak jadi narasumber di daerah kami, pesertanya kepala dinas semua. Itu luar biasa. Wilayah-wilayah se-Indonesia sudah semua. Nggak semua. Kadang-kadang kan saya di Kementerian Dalam Negeri, kami diundang di provinsi. Jadi peserta yang kabupaten kota datang ke BPSDM di provinsi itu. Kalau semuanya nanti pas saya pulang ke Jakarta tipes, capek. Kalau bahasa Jerman sebelah timur itu ini olam kan, Pak Bro, olam gitu ya. Olah tenang. Iya. Oh, kebuhulan. Kebuhulan teh apa? Kenyang. Iya, Ya, nggak kuat ya. jadi kita orang pusat biasanya hanya sampai provinsi, Iya. tapi kadang-kadang juga ada beberapa kabupaten kota minta langsung kita ke sana. Kadang-kadang. Oke, kita sapa dulu pemirsa ini kasihannya Aduh. yang nyimak di streaming Coach Ahmad Denny dan RKSB Majar. Ada Ibu Yanti Jati Ayu. Ya, Coach. Bu Yanti, ya salam sukses lah. Ya, beliau komentar, Assalamualaikum Kang Denny, katanya. Salam kompetisi. Kompetensi. Ah. Aduh, kacamatanya ketinggalan kompetisi. Maaf, mata Kobe udah Kompetensi. udah agak malam ya. Kompetensi. Nah, ingat, saya itu nggak pernah berkompetisi dengan orang lain. Bagus. Ya, saya hanya meningkatkan kompetensi saya.
meningkatkan kompetensi. Nah, saya sekarang sudah merubah cara berpikir saya. Saya tidak bersaing dengan siapapun. Saya hanya bersaing dengan diri saya lebih baik daripada diri saya sebelumnya. Itu kompetensi itu ada 3 kan. Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, makanya salam kompetensi. Salam kompetensi ya. Jadi tidak berkompetisi. Bukan kompetisi, kompetensi. Ada satu lagi. Kalau kompetisi itu bersaing dengan orang lain, gitu. Dan nanti ada yang kalah kesinggung. Ada yang kalah, jadi harus ada yang dikorbankan, Iya, gitu ya. ada korban. Itu alasan tidak mau berkompetisi. Nggak mau saya diri saya lebih baik karena saya cita-cita saya sekarang adalah mudah-mudahan dengan akhir yang baik. Amin ya. Ini lagi sadar saya jam segini lagi sadar. Ya harus sadar, harus kebanyak sadarnya ya. Amin. Selalu Ada begitu produser ya, saya harus sadar ini. profil ini ya. Aduh. Siapa lagi? Banyak. Ada siapa lagi? Kalau dibacakan nanti Ada Mbak Vero, teman saya juga Mbak Vero, makasih udah mendengarkan. Mudah-mudahan selalu sehat di Mbak Vero Gracias. Wah, ini Marlin Desi, ini teman SD saya. Ini di apa komentarnya dulu dibahas. Apa ini. tuh? Widih katanya. Apa Widih. itu maksudnya apa itu? Wih, ini nggak tahu. gitu. Nggak tahu apa. Mbak Vera. Cuma Widi. Widih. Mungkin teman dia mirip saya namanya Widi. Oh, gitu. Kirain dia takjub atau bukan? Nggak tahu, saya nggak tahu ya. Oh, iya betul. Daripada saya nilainya bilangnya takut ternyata enggak, saya bilang aja mungkin temen dia mirip saya namanya Widi. Kembaran. Kembaran ya. Pak Vero sehat Pak Vero ya. Jadi manggilnya Widih. Widih. Widih gitu. Luar biasa Pak. Saya beritahukan informasikan kepada Mbak Vero ini beliau ini namanya Coach Denny kan, Iya. Coach Ahmad Denny. Apal dia. Bukan Widih, ha? Iya, namanya Itu tadi kan manggilnya Widih katanya gitu. Ya makanya saya kasih tahu. Ah, iya. Aduh. Bulu semurudu itu. Murudu. Murudu kenawan. Murudu itu berhamburan. Berhamburan. Ah, Ini berhamburan. alhamdulillah ada teman SD saya. Oh, ini berarti beliau ya yang ngasih ini ya. Yang Ini ngasih Desi, Marlin Desi teman saya nih. Like. Repongers, salam Repongers. Kangen sama Repongers. Like sama Peace man. Ya. Mbak Desi mana Desi? Ini Desi, Marlin Desi. Marlin Desi the song come. Tetangga saya. Teman SD. Cerdas cermat sama dia. Selamat malam, selamat apa? Kompetensi juga. Amin. Proud of you, spook. Apa ini? Ada banyak juga yang temen ya. Alhamdulillah lah. Pantesan dikebut tadi sama Coach ya. Alhamdulillah ya. Setelah Mbak Desi ada juga ini siapa Pak? David Variana. Teman SMA, SMP. Teman SMP. David Variana itu teman kerja saya waktu di Henkel Indonesia. David, salam kompak David. Wah, dia Masih salam jumpa. basket, dia pemain basket ya. Sama berarti postur tubuhnya tinggi ya. Ya teman saya waktu saya kerja di Henkel Indonesia. Terus Ajak saya aja PRKSP kapan-kapan ya. jempolnya pakai jempol Iron Man lagi. Iron Man. Tuh lihat, aduh Siapa lagi? masih live sama Nove ya, luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat lah buat teman. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Itu mah udah paling pastilah. Kita pertemuannya ini harus bermanfaat dan barokah. Amin. Ada juga Arofah Setia. Ini Arofah Setia ini. Oh, Arofah Setia itu sahabat saya pada saat saya pertama kali diterima di PNS, CPNS. Arofah, salam sehat, Mbak Arofah. Sama-sama PNS enggak? Sama-sama PNS. Sama-sama PNS. Ya? Mbak ini atau Mas? Seusia lah. Seusia. Mbak lah. Mbak Arofah. Perempuan. Arofik tuh. Arofik, Arofik. Ya, Oh, kalau laki-laki Arofik ya. Iya, ini Arofah. Ini Arofah, oh Arofah perempuan ya. Maaf ya Mbak Arofah. Nah, Ada juga Pak Rudi Permana ini. ya, di pertama tuh Siapa itu tuh? mantan RT saya. Mantan tetangga ketua RT di wilayah di wilayah di Cilenyi. Oh di Jadi Cilenyi. Orang kecilnya. Orang kecil. Disangkanya saya di Australia, bukan. Bukan. Tapi saya pernah ke Australia waktu itu. Saya pertukaran pelajar. Pertukaran Saya ke pelajar. Australia, kanguru ke sini. Kirain ngasih apa? Seminar di sana. Saya belum pede pakai bahasa Inggris, bahasa Sunda Jawa berwal, apalagi bahasa Inggris. belum paham atau belum mengerti arti Pokoknya burung saya, ya? pokoknya Burung buat belum temen ngerti. ini karena kopi hangat santai ya. Pokoknya tips triks ke luar negeri. Mhm. Jangan khawatir tidak punya TOEFL atau IELTS. Yang penting bisa bilang I'm sorry, Hah? I'm hungry, Ayo, Andri. I love you. thank you. Thank you. Aman ya. I'm sorry. Saya kita nggak ada duit nih. I'm Bilang sorry, I'm I'm sorry hungry." sir, I'm hungry, dikasih makanan. Pas sudah makan, thank Thank you. you. Pasti itu. Aman. Aman. Gitu aja. Ujung ini selamat malam atau buat
Pak Rudi Permana ya, mantan Permana. RT atau masih ketua RT sekarang? Sudah jadi Oh. warga biasa. Mantan ya, mantan Salam ketua hormat. RT. Salam hormat Bapak RT ya. Iya, mantan. Penyerangan. Tadi marahin sama PT sekarang. Mantan. Sekarang mana ya? Marahin. Enggak, kalau di sini di Bandung walaupun wah dibahasnya Biarin aja. Lanjut. lanjut PT yang mantan RT. Ada Mbak Keti Kustiawati. Itu teteh saya. Kakak ya? Kakak sepupu. Kakak sepupu. Alhamdulillah. Orang Bandung. Saya kalau ketemu cium Bogor. tangan. Bogor. Bogor. Saya kalau ketemu cium tangan. Sumpah. Loh. Orang disuntrung bang saya. Cipika-cipiki. Kemana wae mana? Itu Google deh. Bogor ya. Nuhun teh Keti. Proud of you sepupu. Ya itu sepupu saja soal. Ini bahasa Bogor kok proud of you sepupu. Iya, Bogor Inggris dari perbatasan. Bogor ke Australia. Atau Amerikaan. Ada juga Wanandang ya tadi. Ada Bapak ini. Sukses Mas Denny katanya. Ini bijaksana ini ya bahasanya atau komentarnya dari tadi. Alhamdulillah. Udah saya kondisikan biar komentarnya bagus-bagus gitu. Biar nggak pening bacanya. Aduh, nggak ada yang sewot gitu kali-kali atau yang kritis. Janganlah, gitu. janganlah. Ini publik. biar Udah saya unfriend duluan ya. Di prank duluan. Di unfriend. biar kita tahu gitu bagaimana cara Coach Denny menghandle-nya, menyikapinya kalau ada komentar yang kritis. Handle-nya saya matiin HP-nya. Langsung bokeh lah ya kita ya. Aduh ampun. Luar biasa ini. Ada juga ini Pak Sony Suwandi. Nah, ya, salam hormat Pak Sony. Ya, Pak Sony Suwandi. Keren Om Den. Terima kasih Om Sony. Om Sony ini anak motor nih teman saya. Geng motor. Saya geng motor gini-gini. Geng motor. Saya dulu pernah TAB. Oh. Tiger Association Bandung. Pulang malam terus. Jadi ngobrol motor. Ini nyambung ada Pak Prod ini nanti. Gak apa-apa Prod ya. Ngobrol santai. Diundang talk show di sini. Namanya- Tahun 2012 saya anak motor TAB Tiger Association Bandung. Pulang di rumah Aki itu jam 1 jam 2. Kadang-kadang nggak dibukain. Saya tidur di atas motor. Tiger Asosiasi Bandung. Bandung. Asosiasi cuma bahasa Indonesia. Tiger Association Bandung. Bisa nggak? Oh bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Tapi Om Sony ini teman motor saya sekarang NMAX. Oh yang Max Holix namanya, Max Holix. Hmm. Saya kan udah tua sekarang pakai Matic gitu. KRKSB. Sony ya, terima kasih Om Sony. KRKSB ini udah dua apa namanya klub ya? Iya. Udah dua klub BMC ya. BMC ada. BMC sama yang satu lagi tuh Pak Yusuf apa? Tadinya saya mau gabung BMC, cuman rumah saya di Cileunyi yang paling dekat Max Holix. Alhamdulillah teman-temannya baik-baik. Mas Wali dekat di Cileunyi. Iya, pusatnya apa tikumnya di Cileunyi. BMC juga itu dekat ke orang apa? Pemerintahan. Orang-orangnya gitu anggota-anggotanya. Ini dibaca dulu ini harus dibaca dulu ini kesini dulu. Udah banyak baca dulu. Punya hutang ini kalau nggak dibaca ya. Pokoknya terima kasih lah yang Salam Om Den, kapan bisa kumpul lagi? Nih sekarang MHC Om Den, oh MHC sekarang. Iya, MHC, Max MX Holix. College Club. MHC itu Ya. singkatan MHC. Hmm. Nah ini pimpinan saya nih, Pimpinan. Pak Hidayat Pak Pak Kapus. Hidayat. Alhamdulillah Pak Sukses, Kapus, Pak makasih Kapus. Pak Kapus, sukses Pak Kapus. Ya. Aduh, saya kalau ketemu Pak Kapus saya cium tangan juga. Cium tangan Iya, sama beliau ya. cium tangan. Pokoknya kalau cowok cium tangan saya. Kalau perempuan, cewek nggak cium, tidak. nggak boleh, bukan muhrim. Jaga jarak aja ya. Jaga jarak, padahal covid. Tetap menjaga apa melaksanakan protokol kesehatan. Ya, makasih Pak Kapus. Wah, luar biasa. Coach. Ini mau ngobrol sama berapa ini? Sampai jam 12. Jam 12 kan? Kalau sampai Saya jam besok 12, kerja loh. Terus kita ngomongin kan- pimpinan saya nih, Wahyu kita- Hidayat nih. Kita putar lagu dulu. Boleh, gitu. boleh, boleh. Jangan closing dulu ya. Iya, iya, siap. Nanti kita masuk lagi. Boleh, Bos. Siap. Semangat saya. Terima kasih. Dulur RKSB Maja FM dan pemirsa di streaming Coach Denny ya di FB-nya Ahmad Denny ya, kita join bersama FB RKSB Maja ya. Semakin malam semakin hangat semakin panas ini ya. Kopi hangat. Ngobrolnya Nah, ini saya atau pakai jaket. ngobrol santainya. Kita akan lanjutkan setelah lagu yang kita putar. Tetap stay di 107,8 RKSB Maja FM. The Real Community Radio in Bandung. Moto dari kopi hangat ini sendiri ya, memberikan semangat, terus memberikan manfaat, dan yang terpenting adalah selalu diingat.
Wih, mudah-mudahan. Tiba di sini terakhir ini coach ya. Ya. Setelah ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat sekali ya. Dan Mudah-mudahan. bahasanya keren-keren ya. Yang menyimak juga banyak tadi. Tiba saatnya kita untuk memberikan kesimpulan ini coach ya. Kesimpulan dari bahasan yang tadi sudah lumayan ya. Udah 1 jam kita Nggak terasa ya? bincang-bincang. Mungkin sekarang coach tinggal memberikan kesimpulannya seperti apa, memberikan tips-tips yang memotivasi untuk kita semua ya, menginspirasi. Itu ya. Silahkan. Oke. Kesimpulan untuk calon-calon public speaker yang luar biasa, atau saya hanya mengingatkan public speaker, termasuk diri saya sendiri. Pertama, yang harus kita hindari adalah kita tidak mengetahui, tidak tahu audiens kita siapa. Makanya kita harus tahu dulu dari absennya, dari panitianya, tanya latar belakangnya, termasuk pendidikannya. Karena bisa jadi audiens kita pendidikannya jauh lebih hebat daripada kita, pengalamannya jauh lebih hebat daripada kita, sehingga kita nanti tahu bagaimana harus berkomunikasi. Kemudian yang harus dihindari juga, kita tidak menciptakan hubungan emosional. Maksudnya yang tadi saya cerita. Jadi sebelum mulai acara ya kita ngobrol seperti teman dekat. Ya kayak kita kan pada saat dulu awal-awal saya nggak kenal Kang Kobe kan, saya kenalan sama Kang Kobe, ngobrol-ngobrol. Nah itu menciptakan hubungan emosional, sehingga mudah-mudahan tidak ada jarak ya, sehingga tidak ada kaku. Kemudian yang penting juga jangan terlalu banyak slide-nya, PowerPoint-nya. Kalau saya menyampaikan materi ke panitia, Pak Denny boleh nggak kirimkan materinya dulu? Saya kirimkan nggak terlalu banyak. Yang saya pada saat saya jadi narasumber baru saya jelaskan lengkap. Ya, kemudian jangan sampai ngambang lah, mengalir begitu saja. Jangan sampai harus terarah sesuai dengan topiknya. Terus jangan lupa juga kita latihan. Sehebat-hebatnya kita atau sesering-seringnya kita jadi public speaker, tetap harus latihan. Karena kan pesertanya beda, momennya beda, mungkin materinya juga beda, dan urutan-urutan slide-nya juga itu salah satu trik kita latihan. Ini kira-kira nyambung kan slide-nya, atau mungkin ada saya tambahin, karena kan perkembangan peraturan, perkembangan informasi kan berubah terus, ya kan. Mau nggak mau juga pada saat sekarang kita harus sering-sering juga menyampaikan supaya tidak kaku, supaya mencairkan suasana. Kita juga harus menyampaikan tentang masalah pandemi COVID-19. Materi yang dulu kan nggak ada tentang pandemi COVID kan, kita tambahin supaya agak nyambung juga. Kemudian jangan sampai kita nggak tahu kita lagi ngomongin apa sekarang. Itu dengan latihan kan jadi tahu materi apa, substansinya apa. Jangan sampai. Kemudian terus kita juga harus bisa menciptakan suasana menarik. Karena ada ciri khas lah. Beda dengan orang yang mudah mengingat kita kalau kita menciptakan sesuatu yang unik, beda. Ya, unik beda. Ada, saya belajar juga, mohon maaf nih, dari Tukul Arwana. Awal-awal kan beliau grogi, mungkin pendidikan presentasinya nggak maksimal, tapi sekarang dia jadi karena biasa jadi luar biasa. Bisa karena biasa. Nah, saya dengar dari beliau di TV pernah dulu gini, kalau ada orang yang menghina kita, bantu orang tersebut menghina kita, jangan bales. Sehingga nanti dia nggak akan cari tambahan lagi, itu nyari ide lagi untuk menghina, karena kita udah biasa, malah kita bantu lah. Itu kemudian jangan terlalu lama. Jangan terlalu fokus tentang materi, terus kita juga dengan ngobrol tentang umum juga, lingkungan situasi berita yang up to date. Makanya sebagai public speaker juga harus update tentang informasi berita-berita. Kadang-kadang perlu juga kayak sekarang lagi zamannya Korea. Drakor. Ya, minimal juga kita sampaikan, jangan terlalu lama. Kemudian kita juga jangan sampai tidak menciptakan hubungan interaksi yang bagus dengan audiens. Kita harus nanya. Kadang-kadang ada yang nanya gini, Pak, kadang-kadang ada audiens yang ngobrol terus.
sekali lagi bukan audien yang salah, berarti kita yang salah. Kalau dia ngobrol berarti kita monoton, berarti kita tidak mengajak berinteraksi dengan mereka. Kalau lagi ngobrol ya kita jangan tegur, kita malah ajak. Contohnya, Pak, Bu, boleh saya bertanya, menurut Ibu masalah ini bagaimana solusinya? Itu supaya menghindar, supaya mereka tidak ngobrol terus. Itu strateginya. Dan terakhir, jangan merasa terlalu, yang namanya terlalu salah kan. Jangan terlalu yakin bahwa akan lancar-lancar saja. Makanya tetap persiapan harus luar biasa. Itu yang harus diketahui. Itu kesimpulannya. Jadi intinya semua orang bisa menjadi public speaker. Kadang-kadang tidak perlu pendidikan training tentang public speaking, kita belajar sendiri dari YouTube juga bisa. Tapi kebenaran alhamdulillah waktu tahun 1996 waktu saya kuliah, saya ikut public speaking, public relation. Saya ikut short course 6 bulan public relation di Interstudy di Jakarta. Karena terus terang dulu saya dipaksa sama orang tua, ikut ini, ikut sana, ikut ini. Akhirnya saya tahu banyak hal, sehingga alhamdulillah pada saat jadi public speaker saya bisa mudah nyambung dengan audiens. Itu aja sih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin ya Allah. Dan pemirsa yang mau belajar public speaker di YouTube juga, Coach Denny ini punya ya akun YouTube. Iya, YouTube saya Ahmad Denny. Nanti kalau misalnya diskusi langsung di Messenger bisa. Di Messenger. Insya Allah. Nah, kesimpulannya sudah disampaikan oleh Coach ya. Dan pada akhirnya juga memang tidak terasa waktu sudah mengharuskan kita pamit dari ruang dengar dan pemirsa yang ada di streaming. Coach Denny ya. FB Ahmad Denny. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Akhirnya saya yang bertugas Akobe dan narasumber spesial kita ya, Coach Denny dan Pak Rod, Kang Yogi Wijaya. Mohon undur diri, mohon pamit dari ruang dengan dulu semua ya, dan pemirsa juga. Terima kasih sekali, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih teman-teman senior pimpinan yang sudah bergabung. Ya semua. Kita akan berjumpa kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tetap stay di 107,8 RKSB Maja FM, The Real Community Radio in Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.